Selamat pagi, Arnie Pig. Lihat, ini adalah keluarga Peppa Pig yang terkenal. Kamu sangat beruntung, Arnold. Begitu banyak orang yang ingin berada di posisimu sekarang. Di mana sopan santunmu, Arnold? Keluarga Peppa adalah penduduk asli Inggris yang sangat konservatif dan cerdas. Jadi tolong, jangan permalukan aku. Serial Peppa Pig telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa dan telah ditayangkan di 180 negara. Pendapatan tahunan mereka melebihi $1 miliar. Kira-kira jumlahnya yang sama dengan yang didapatkan oleh Al Capone dan gengnya di Chicago. Apa kamu benar-benar yakin ingin menempatkan bisnis ini dalam bahaya? Ini baru terlihat seperti serial kartun yang sesungguhnya. Mami Pig mengajarimu cara memegang sendok dan Peppa meledek Daddy Pig soal berat badannya. Film serial 3 menit ini dengan cepat dapat banyak penonton. Dan selama ini, para penulis menceritakan situasi kehidupan sehari-hari dan mengajari anak-anak cara menjalani hidup. Arnold, ini bermain genangan air yang terkenal itu. Lihat, semua orang memakai sepatu bermerek. Tunggu, kamu mau kemana? Kita sudah sepakat kan? Arnold, polisi tidak akan mau membantumu karena Mrs. Rabbit, teman keluarga mereka, bekerja di sana. Dan sekarang kamu akan memainkan permainan yang sangat menarik. Babi lapar. Popularitas Peppa telah jauh melampaui pertunjukannya. Hanya dalam 1 tahun, perusahaan ini telah menjual... Wow, ada apa ini? Nah, Arnold, aku rasa cukup. Jaga dirimu ya, sobat. Jadi kamu suka festival cosplay? Oh, aku tahu. Tagai Berta ada di sini. Sayangnya dia hanya tertarik pada Minecraft. Arnie, kamu harus menguasai seluruh Minecraft dan meletakkannya di kaki Tagai. Tapi ini akan memakan waktu. Ada sekitar 920 kuadriliun blok di seluruh dunia Minecraft di semua dimensi. Satu streamer berhasil menambang 32 juta blok hanya dalam 2.500 jam. Arnie, kamu pasti bisa. Tapi kamu harus melakukan hafta mengorbankan waktu dan kesehatanmu. Setiap jam duduk yang lama mengurangi hidupmu sebanyak 22 menit. Dan bagi mereka yang duduk selama 11 jam, hidupmu berkurang hingga 40%. Ditambah lagi ada diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan kematian dini. Oh, Arnie, apa kamu sudah membangun kastilmu sendiri dari pasir? Itu tidak akan berhasil. Kamu perlu tim pengambil alihan Minecraft, tim terbaik. Siap? Sekarang lebih mudah untuk dimainkan, atau mungkin tidak. Selama permainan, mata seseorang hanya berkedip 4 kali per menit. Karena itu, lapisan pelindung mata cepat kering. Dan jika kamu tambahkan peralatan penambah panas, lalu kamu, Arnie, sekarang merasakan sakit yang luar biasa. Tapi bagimu, ini bukan apa-apa. Lagi pula, pasukan perkasamu akan segera mengambil alih dunia Minecraft. Kamu hanya tinggal tekan tombol dan memberikan perintah. Tapi, di mana jarimu? Kamu sudah bermain terlalu lama. Otakmu tidak lagi bisa membedakan antara kenyataan dan juga gameplay. Arnie, kamu benar-benar butuh istirahat. Kamu mulai terlihat seperti creeper. Apa yang kamu lakukan? Sebaiknya kamu keluar mencari udara segar. Iya, bukan begitu caranya. Dan itu dia Berta. Saat kamu mengambil alih Minecraft, dia mengubah hobinya. Dia menjadi penggemar Harry Potter. Apa kamu ingin mencoba dan mengambil alih Hogwarts? Ya, hasil pertandingan penting tergantung kepadamu. Dan kau sekarang adalah bintang sepak bola Ronaldo. Bukan, maksudnya bukan yang itu. Ini adalah Ronaldo, pemain Brazil. Tapi kau sekarang adalah pemegang 5 bola emas Cristiano Ronaldo, pemain dari Portugal. Saatnya untuk menyerang. Nah, apa yang bisa diharapkan dari bentuk fisikmu itu? Mungkin sebaiknya kau lari dari semua penggemarmu yang sedang murka. Untungnya, kau bisa sembunyi dari jutaan penggemar yang marah di rumah besarmu. Arnaldo, kau berada di rumah pelayan, bodoh. Rumah megahmu letaknya ada di ujung jalan. Rumah sebesar itu pasti memiliki pelayan. Selain itu, ada gym, lalu kolam renang, ruang biliar, spa, dan 2 pintu masuk rahasia yang menjamin bahwa tidak ada jurnalis yang akan melihatmu.
Arnaldo, kau di mana? Oh, aku tahu. Coba bayangkan bahwa tubuh Ronaldo hanya memiliki 7% lemak tubuh. Meskipun usianya sudah 35 tahun, menurut laporan biologisnya, kondisi kesehatannya sama dengan tubuh yang berusia 23 tahun. Cristiano mengkonsumsi sekitar 3.000 kalori sehari yang ia bagi menjadi 6 porsi yang kecil. Aku tahu kau lakukan ini juga, tapi kau tidak olahraga sama sekali. Apa kau berpikir semua ini gampang untuk dijalani? Cristiano memiliki Instagram paling populer di dunia dengan hampir 250 juta subscriber, setara dengan 34% dari populasi Eropa atau 76% dari Amerika Serikat. Dan karena mereka tidak bisa menjangkaumu di dunia nyata, mereka akan gunakan jalur internet. Jadi kau benar-benar sudah mengacaukan semua ini? Sepertinya sudah waktunya untuk kabur dari rumahmu sendiri, bodoh. Benar, ini adalah garasimu. McLaren Senna, Rolls-Royce Phantom, Bugatti Chiron, dan Veyron, dan Ferrari 599 senilai $7 juta. Jangan tergelincir pada air liurmu sendiri. Atau sepertinya itu bisa membantumu berlayar dengan kapal pesiar mewah seharga $6 juta 27 meter. Ya, sepertinya kau menemukan cara menghindari situasi buruk lagi. Arnold, awas! Situasinya tampak tidak bagus, Arnold. Kenapa kamu tampak terkejut? Kamu sudah masuk portal dimensi lain dan alam semesta melemparkanmu ke dalam game GTA 5. Selamat datang di Los Santos. Apa kamu siap untuk menjadi orang terkaya dan terkuat di kota ini? Masuk ke mobil dan ayo jalan. Ini Michael, salah satu dari 3 karakter utama dalam game ini. Apa misi pertamanya? Tunjukkan keterampilan menembakmu, Arnie. Jadi, langsung ke intinya. Bukan rahasia lagi bahwa Los Santos adalah kota yang penuh kriminalitas dan juga sangat berbahaya. Sebagai permulaan, aku sarankan untuk mengubah image-mu. Kalau tidak, kamu bisa terlihat seperti penggemar Minecraft. Beberapa tato yang brutal tentu saja tidak ada ruginya. Sekarang kamu menjadi gangster sejati siap merampok bank. Ini rencananya. Masuk gedung dengan tenang, tembak kaca lapis bajanya, ledakan pintu lemari besi, dan ambil semua emasnya. Sekarang saatnya selamatkan dirimu. Untuk berlari lebih cepat di GTA, kamu tidak perlu berlari, tapi melompat. Tahukah kamu bahwa berat dari senjata dan emas yang kamu bawa saat ini adalah lebih dari setengah ton? Tapi di GTA tidak masalah. Mereka mengejarmu, harus cepat sembunyi. Dan untuk melakukannya sangatlah mudah. Hanya perlu bersembunyi di tempat yang tenang. Dan setelah beberapa saat mereka akan melupakanmu. Wow, lihat, kamu sepertinya sukses, Arnold. Sekarang kamu bisa dengan aman membelanjakan uangmu untuk berpesta, pakaian mahal, beli semua real estate di kota, dan menjalani kehidupanmu yang sangat menyenangkan. Tapi ini akan cepat membuatmu bosan. Apa kamu lupa? Kamu adalah gangster sejati sekarang, Arnie. Oh yeah, kejar-kejaran mobil yang ekstrim. Ini benar-benar keren. Kabur, Arnold, atau kamu bisa tertembak. Naik pesawat terbang, tekan suka jika kalian tahu cara terbang di GTA. Lompat! Sepertinya kamu kurang beruntung, Arnold. Entah bagaimana kamu bisa berakhir di telan megalodon raksasa di GTA versi modifikasi. Baiklah, kamu kalah, Arnold. Misi gagal. Tunggu, Arnold, kamu selamat. Apa ini? GTA baru? Hebat sekali. Kepalamu terlihat sangat pas di tubuh yang diedit itu. Kau beruntung. Tapi sekarang untuk pergi berkencan ke sana, setidaknya kau membutuhkan 18 jam dan 45 menit di dalam pesawat. Karena ini adalah penerbangan terlama di dunia. Dan kau mengacau lagi. Sekarang kau harus menyelesaikan 3 tugas untuk bertemu pilihanmu. Atau bertahan hidup saja. Ayo sekarang kita lihat apa kelebihanmu. Otak kecil, tangan lemah, pecinta makanan cepat saji, semuanya seperti dalam kehidupan nyata. Sekarang pilih karaktermu. Kau tidak bisa pergi berkencan dengan tangan kosong. Temukan sesuatu, Arnie. Bunga terbesar di dunia. Baunya seperti daging busuk. Jika pacarmu adalah seekor lalat, dia akan menyukai aromanya.
Makhluk imut ini hanya akan menularkan malaria, antraks, atau diare. Tidak ada yang aneh. Apa? Mereka sudah menularinya? Pastinya tidak banyak toilet umum di hutan. Tapi kau bisa buang air seperti yang dilakukan nenek moyang kita. Itu adalah pemakan segala, Arnie. Mereka akan makan semua yang berbau busuk. Akan lebih baik jika kau mandi di pagi hari. Berpegangan ke tanaman merambat, mereka bahkan bisa memakan seekor gajah. Setelah 1,5 jam, getah lambung ular sanca akan benar-benar mencerna tulangmu. Kau membutuhkan pisau untuk membelah perutnya. Itu akan menyelamatkanmu jika kencan dengan seorang wanita, tapi tidak dengan ular sanca. Aku menangkap ular sanca. Kita lihat apa isi perutnya. Hanya aku yang bisa menjadi ahli bertahan hidup di sini. Ayo sadarkan dirimu, kau sebentar lagi akan berkencan dan badanmu penuh dengan lendir. Kau selamat dan bahkan tidak kehilangan 1 jari pun. Jumanji! Dan akhirnya, kau menemukan seorang gadis sejatimu. Wow, Arnold, aku ucapkan selamat. Kau sudah mati dan pergi ke surga. Arnold, berbarislah dan tunggu sampai Saint Peter mempersilakanmu masuk. Ini sangat keren. Hei, wow, lihat. Apa itu John Lennon? Tidak, tunggu. Bukan, dia itu Yesus. Di sini bahkan terdapat dinding lukisan Tuhan yang dibuat oleh seniman-seniman bersejarah yang hebat. Pada zaman dahulu kala, orang percaya bahwa Tuhan itu menakutkan dan haus darah. Sebagai contoh, suku Aztec selalu mengorbankan orang-orang pada dewa mereka, Huitzilopochtli, untuk menurunkan hujan. Dewa-dewa Yunani kuno mengibaratkan diri mereka sebagai manusia atau fenomena alam. Sayangnya, Arnie, di surga Kristen, tidak seperti surganya Muslim. Kau tidak akan mendapatkan 72 gadis perawan. Tapi hei, lihat, di sana, itu John Lennon. Atau apa itu Yesus lagi. Dan inilah dia. Dia memiliki banyak nama. Sang Pencipta, Yehova, Adonai, Yahweh, Tuhan. Oh, shh, dia sedang tidur. Sebaiknya jangan main-main dengan barang-barangnya, Arnie. Arnold, apa-apaan kau ini? Kau tidak boleh masuk ke sana. Ini adalah pusat kendali untuk seluruh dunia. Jangan sentuh apapun, Arnold. Oh, ini tidak bagus. Selama beberapa abad terakhir, kepercayaan agama di dunia telah menurun. Dan Tuhan, sebagai yang paling populer di dunia, memiliki banyak hater. Jangan coba-coba memerankan Tuhan, Arnold. Manusia terlalu serakah untuk peran ini. Banyak sekali contoh dari sejarah, dan semuanya berakhir dengan sangat buruk. Arnold, hentikan! Ini bukan lelucon, sobat. Bagus, sekarang semuanya menjadi kacau. Keyakinan yang fanatik selalu menyebabkan perang. Dan sekarang perang salib nuklir telah dimulai. Arnold, berhenti sebelum terlambat. Apa kau mendengarkanku? Phew, tepat pada waktunya. Hei, Tuhan, jangan salah sangka ya. Tapi terima kasih Tuhan kau di sini. Arnold, sepertinya tamat riwayatmu. Berapa banyak orang yang mampu ditelan oleh Train Eater sekaligus? Sebagai informasi, Train Eater adalah karakter dari arsip rahasia SCP Organization yang menyimpan catatan dan deskripsi sebagai fenomena anomali di bumi. Saat ini, terdapat lebih dari 5.000 entry. Hasil percobaan, 37 orang sekaligus. Arnold, kemasi tasmu. Sudah saatnya untuk keluar dari sini. Sebelum nantinya kamu dilarutkan oleh asam lambung Train Eater. Melompat keluar dari kereta api dengan kecepatan tinggi itu adalah ide yang buruk. Tapi kamu tidak sedang berada di dalam kereta. Kamu berada di dalam perut. Mari kita lakukan refleks muntah dan membuatmu keluar dari sini. Caranya Arnold, cobalah gelitik kursinya. Seperti trik ini, cara keluar dari kereta api pemakan manusia. Sekarang bagaimana cara pulang ke rumah? Aku punya ide. Bagaimana kalau kita buat kereta api dari tubuhmu, Arnie? Kereta api adalah moda transportasi terpopuler kedua di dunia. Amerika Serikat memiliki jalur kereta api terpanjang di dunia. Inilah kereta Arnold.
Jujur saja, kamu terlihat menyeramkan. Tidak seperti Thomas the Tank Engine. Jika kamu membayangkan bahwa semua kereta api memiliki wajah manusia, pada kecepatan tinggi mata mereka akan rusak. Cepat, Arnold! Dan di malam hari, kamu bisa diserang oleh kereta monster Cucu Charles. Protagonis dari game horor dengan nama yang sama adalah monster yang muncul secara misterius dari tambang yang mereka gali terlalu dalam. Dia memakan hewan dan juga manusia. Ada legenda yang mengatakan bahwa monster ini telah hidup selama ribuan tahun. Ayo, tambah kecepatannya, Arnold! Wow, kamu bahkan tidak dihentikan oleh Mr. Beast dengan eksperimennya. Seperti yang kamu lihat, mengalahkan Cucu Charles tidaklah mudah. Arnold, jalur ini mengarah langsung ke tebing. Ini adalah kesempatanmu. Buat Charles jatuh ke bawah sana. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memperlambat. Rem! Phew. Ada banyak orang dari negara lain yang punya 3 gelar dan siap menerima pekerjaan apapun. Jadi bagaimana kalau kamu menyelesaikan sekolahmu dulu? Omong-omong, sekolah pertama muncul di Sumeria kuno sekitar 3 hingga 4.000 tahun yang lalu. Di Sumeria, sekolah adalah suatu hak istimewa dan hanya anak laki-laki yang sekolah di sana. Jadi kamu beruntung, Arnold. Komputer belum ditemukan. Jadi kamu harus menulis di tablet tanah liat lunak. Jadi belepotan. Ya, kamu sangat beruntung dilahirkan di abad ke-21. Apa? Mereka tidak mengizinkanmu bersekolah karena kamu sudah dewasa. Kita perlu mencari beberapa sekolah yang tidak biasa. Lihat, itu adalah Door School. Dan kamu menjadi penggemar game ini. Masuklah. Pelajaran pertama adalah aljabar. Apa kamu tidak membaca brosurnya? Guru di sini adalah monster. Ini sangat efisien. Arnold, apa kamu mempelajari tabel perkalian? Namun sayang, sia-sia saja. Mungkinkah sekolah ini juga menerapkan hukuman fisik? Bukan begitu, Arnold. Dasar idiot. Maksudku hukuman nyata. Anak-anak dipukuli karena nilai buruk di Mesir kuno. Dan di Korea Selatan, misalnya, larangan hukuman fisik baru diterapkan pada tahun 2010. Di dunia modern, sekolah merupakan tahapan kehidupan standar. Namun tidak semua anak punya kesempatan untuk bersekolah. Begitu banyak orang menggunakan olahraga untuk menaikkan strata sosial. Lari cepat, Arnie, atau kamu akan menjadi makan siang seseorang. Persetan dengan sekolah. Kamu sudah tahu cara membaca. Hampir 20% umat manusia tidak bisa membaca dan juga menulis. Jadi, matematika bukan kesukaanmu dan olahraga membuatmu lelah. Tapi aku tahu kamu menyukai tumbuhan dan juga hewan. Terutama binatang. Terutama yang digoreng. Ya, biologi. Guru ini sepertinya punya pandangan tersendiri tentang evolusi. Mungkin sebaiknya kamu pilih saja sekolah lain. Awalnya, sekolah hanya mempersiapkan orang untuk bekerja di pabrik dan juga pabrik. Sekarang anak-anak bisa tumbuh dalam kondisi nyaman tanpa menghadapi diskriminasi dan kekerasan fisik. Kecuali tentu saja Arnold ada di sekolah. Deja vu. Tenanglah dasar kau, hei paranoid. Hewan liar seringkali masuk ke dalam rumah untuk mencari makan. Atau mungkin dunia di sekelilingmu adalah sebuah simulasi. Tenang, sobat. Ini hanya ilusi optik. Jika kau mengubah sudut pandangmu, semuanya akan normal seperti biasanya. Tapi bagaimanapun juga, sejujurnya, semua yang kau lihat sebenarnya hanyalah hayalan dari imajinasi otakmu. Cahaya yang memasuki retinamu diubah menjadi impuls yang mentransmisikan informasi ke sistem pemrosesan gambar visual. Dari situ, sinyal masuk ke otakmu dan kau melihat apa yang terlihat. Dan saat, itu cantik sekali. Kesalahan lagi? Atau ini konsekuensi dari tren populer di mass market? Sinkronisasi seperti ini bisa membuatmu berpikir bahwa kau telah kehilangan akal sehat. Ya Arnold, kau benar. Yang seperti ini pastinya perlu direkam. Tapi keluarkan ponsel dari sakumu secara perlahan dan hati-hati, sobat. Atau polisi bisa mengira bahwa kau sedang merogoh senjata. Beginilah cara kerja ilusi. Formasi retikuler di batang otakmu menjadi terlalu bersemangat. Hei, kau mau kemana dasar pengecut? Arnie! Siapa ini? Tidak. Jangan coba-coba. Ini bukan The Matrix. Itu ide yang buruk, Arnold. Hampir sama buruknya dengan membuat sequel dari trilogi yang legendaris. Kenapa membutuhkan barang ini, Arnie? Apa kau ingin membuat Minecraft versi kehidupan nyata? Itu mudah sekali. Tahukah kau bahwa Minecraft adalah game terlaris kedua di dunia setelah Tetris? Dan versi pertama dibuat hanya dalam 6 hari. Jadi, mana yang lebih baik?
Minecraft atau kehidupan nyata? Mungkin keren di saat hidup tampak terlalu berat. Kau bisa memilih mode yang lebih mudah. Di sini kau tidak perlu khawatir akan hal-hal menakutkan atau kelaparan. Tapi itu benar-benar jadi tidak menantang. Ayo pilih mode survival. Sekarang kita harus bertindak seperti dalam kehidupan nyata. Mencari makanan, membangun rumah, mempertahankan diri, dan mendapatkan pengalaman. Tentu saja, jauh lebih mudah melakukannya di dalam game. Hanya dengan satu tebas, kau bisa menebang pohon yang akan menggantung di udara. Dan kau bisa mendapat batu hanya dengan memecahkannya selama beberapa detik. Sehari di sini hanya berlangsung 20 menit. Dan bahkan wajah bodohmu yang menyedihkan bisa menarik perhatian seseorang. Kau bisa makan makanan cepat saji sebanyak yang kau mau dan tidak akan gemuk. Itu kelebihannya. Hari-harimu akan selalu terasa nyaman dan kau bahkan tidak perlu membeli pakaian. Dan kau bisa menggunakan kaktus di rumahmu sebagai pengganti tempat sampah. Itu bisa menghilangkan benda apapun. Jika bosan, kau bisa mengganti nama seekor domba dan dia berkilau dalam berbagai warna. Dan ya, di sini kau bisa melihat domba di jalanan. Jangan lupa, ini Minecraft. Saatnya pulang. Oh iya, aku lupa. Rumahmu mudah dicuri atau dihancurkan. Sepertinya game over. Ini dia Gertrude dan Arnold. Babi kecil ini sedikit lebih pintar dibanding Arnold. Tapi bukan karena ada chip Neuralink di otaknya. Tapi karena dia datang ke sini menggunakan bus. Tidak seperti orang bodoh berambut merah kita yang memarkirkan mobilnya pada mafia seharga $50 per jam. Pada konferensi ini, Elon Musk akan mendemonstrasikan proses pemasangan microchip canggih ke otak monyet-monyet kecil yang lucu ini. Dan di masa depan, ke otak manusia. Arnold, berhenti menggoda primata itu dengan kuncimu. Benar kan? Bagus. Ya, kau sudah diperingatkan, kawan. Aku tidak mengerti bagaimana Elon bisa mengundang orang bodoh seperti itu ke konferensinya. Dari sudut pandang ilmiah, Neuralink adalah alat yang sangat sederhana, berisi satu set elektroda yang menghantarkan impuls listrik dari neuron di otak ke komputer. Tapi dari sudut pandang teknis, itu adalah perangkat yang sangat kompleks. Bayangkan otak adalah bola besar berisi kabel yang sangat kusut. Dan kau harus hubungkan dengan sangat hati-hati tanpa merusak apapun. Arnold, lari! Waktunya membayar parkir atau mobil derek akan membawa mobilmu. Kita harus ambil kuncinya dari simpanse ini sesegera mungkin. Dengan biaya parkir seperti ini, kau harus hidup dengan makan ramen instan hingga akhir bulan. Pakailah baju monyet. Dengan begini kemungkinannya akan lebih bagus. Percayalah, aku tahu baunya seperti daki, tapi hanya selama 5 menit. Sekali lagi Arnold, kau pasti bisa. Hei Bung, kau mau bawa Arnold kemana? Hanya aku yang boleh bereksperimen padanya. Elon, tolong jangan kasar pada Arnold. Tapi sungguh, aku bicara dengan siapa? Aku hanya suara di dalam kepala si bodoh ini. Ukuran dari otak Arnold hampir sama dengan primata itu. Dan chip versi ini akan sangat cocok padanya. Berkat Neuralink dan Wi-Fi, kini Arnold bisa berkomunikasi dengan pemilik lain dari alat ini lewat kekuatan pikiran. Dia juga mendapat manfaat dari peningkatan kecepatan interaksi dengan internet yang luar biasa. Arnold, ayo, konsentrasi, kau pasti bisa. Unduh bahasa isyarat monyet dari internet. Aku tidak pernah ragu kau akan berhasil, Arnold. Tapi aku tidak mengira kau akan melakukannya seharian penuh. Kupikir kau begitu bodoh hingga chip Neuralink pun tidak bisa untuk membantumu. Tapi kau hanya lupa menyalakannya. Dasar bodoh. Bersiaplah, kita akan pulang dengan bus bersama Gertrude. Mobilmu sudah dijual untuk membayar biaya parkir. Mereka dapat $600 untuk itu. Sepertinya hari ini kau sudah bermain terlalu lama, Arnie. Satu-satunya solusi yang masuk akal adalah tidur. Selamat tidur, Arnold. Menghabiskan sepanjang hari bermain video game pasti akan terlihat jelas. Setelah kesenangan semacam itu, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Misalnya, kelumpuhan tidur. Tidur REM adalah keadaan di mana tubuh tidak bisa bergerak. Dalam kondisi kelumpuhan tidur, otakmu terbangun, tapi ototmu tetap tidak bergerak. Jadi kau bisa melihat dan mendengar, tapi tidak bisa bergerak.
Pada saat seperti ini, halusinasi mulai muncul dan rasanya seperti ada iblis yang menduduki. Tapi ini tidak berlangsung lama. Ada apa, Arnie? Apa kau takut tidur dalam gelap? Sekitar 10% manusia di bumi menderita nyctophobia, rasa takut akan gelap. Para ilmuwan percaya bahwa hal ini diturunkan secara genetik. Para leluhur kita takut dimakan oleh para predator di malam hari, sehingga imajinasi kita menggambarkan bayangan paling mengerikan dalam gelap. Sepertinya ada seseorang di balik jendela itu. Di dalam peringkat para pengecut di dunia, kau, Arnold, mendapat peringkat pertama. Semua rasa takut dibentuk di dalam amigdala otak. Perasaan takut dibentuk dalam kantung kecil berukuran 1,5 cm ini. Ada kejadian nyata di mana amigdala seseorang hancur karena penyakit Urbach-White. Hal ini melumpuhkan respon rasa takut secara permanen. Tapi ini tentu saja tidak berlaku untukmu, Arnold. Kau takut pada segala hal, bahkan bayanganmu sendiri. Oke, aku nyalakan lampunya. Hanya agar kau tahu, tidak ada siapapun di sini. Tapi tidur dengan lampu menyala juga merupakan ide buruk. Hal itu menekan jumlah melatonin yang diproduksi saat tidur, yang bisa mengakibatkan kelebihan berat badan. Karena itu, pilihannya sangat jelas. Agar kau ini tidak menjadi orang gemuk yang berperut gendut, kau harus tidur dalam gelap. Iya, tidur dengan perasaan ada orang lain di dalam kamar bukanlah hal yang mudah. Mungkin itu hanya imajinasimu. Atau mungkin tidak. Tampaknya sedang ada duel serius, yaitu duel kartu. Coba lihat kamu dapat kartu apa, Arnie? Mungkin ada sesuatu yang menarik. Oh, astaga. Di tahun 1993, Magic the Gathering mendorong kenaikan nilai permainan kartu yang dikoleksi. Harganya tergantung pada keunikan kartu dan juga kondisinya. Sebagai contoh, kartu termahal yang menampilkan Pikachu dihargai sebesar $5.275.000. Tapi hanya dengan memasukkannya ke dalam saku, nilainya langsung turun menjadi hanya $50. Itu tidak akan berhasil, Arnold. Kalau mau yang terbaik, kamu dan temanmu harus menjadi pelatih Pokemon yang sesungguhnya. Berdiri di satu tempat dan tidak kemana-mana sepanjang hidupmu. Ya, sebagian besar di dunia Pokemon, para pelatih melakukan hal ini. Hingga juara berikutnya datang dan akan menggilas kalian menjadi debu. Tapi itu bukan bagian terburuknya, Arnold. Berdiri di satu tempat terlalu lama tidak sehat untuk usus. Berkurangnya aliran darah akan mengganggu kinerjanya dan sebabkan sembelit. Setelah seminggu, kakimu akan memar seukuran koin. Setelah setahun, tulang belakangmu akan berubah bentuk dan tulang pinggul akan menekan semua organ tubuhmu hingga ke paru-paru. Sebagai pelatih Pokemon, kamu harus punya saingan. Dan inilah dia, Seiko Sidori. Lihatlah, dia mengumpulkan lencana dari semua liga. Dia bahkan mengalahkan Whitney Miltank. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil, tapi dia dapat 2 kartu holo dari mereka. Tapi hebatnya, dia berhasil melakukan speedrun Pokemon Rangers sambil melakukan operasi jantung terbuka. Tahukah kamu bahwa speedrun muncul tahun 70-an bersamaan dengan dirilisnya video game pertama? Rata-rata gameplay Pokemon Red dan Blue di Game Boy adalah 25 jam. Sedangkan rekor speedrunner adalah 1 jam 50 menit dan 17 detik. Lihatlah. Lebih cepat dari merapikan tempat tidurmu. Lupakan yang sudah kukatakan padamu, Arnold. Lencana dan operasi jantung tidak akan berarti jika kamu tidak percaya pada Pokemonmu. Seiko Sidori hanya percaya pada kekuatan. Tapi kekuatan yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk mencintai dan memahami. Selamat ya, Arnold. Kamu telah mengukir namamu di dunia Pokemon. Walaupun kartumu masih lebih murah daripada foil Galarian Stunfisk seharga $2.25.